Banjir udah parah, udah kagak bisa lewat motor. Jalanan sama kali udah setara. Ada ya ke depan, agar sampah ini bisa kita selesaikan ya. Ya. Masalah banjir juga sebagaimana janji wali kota terpilih kan bebas banjir. Kita juga Terbaru. Udah parah, meluap. Banjir di Almauna, udah naik air. Tinggi banget udah. ada ya ke depan, agar sampah ini bisa kita selesaikan ya. Masalah banjir juga sebagaimana janji wali kota terpilih kan bebas banjir. Kita juga berharap sinergia antara DPRD dan juga pemerintah kota saya. Itu mungkin Pak, yang krusial sendiri siapa? Kan ada pendangkalan di Depok ini kan ada sekitar 10 aliran sungai dari wilayah selatan menggelontor wilayah selatan menuju Depok dan ke utara Jakarta. Bagaimana itu, Pak? Ini hasil ini saya ya, hasil kunjungan saya langsung sidak ke lapangan. Ya. Pertama penyebab banjir itu tadinya sungai itu 3-4 meter, 3,5 meter. Tinggal Iya, ayo kita cek lapangan. dari Tadinya 4 meter dia punya luas, punya lebar. lebar. Sekarang tinggal 1 meter. Oh. Itu kenapa? Ada orang bikin patok, pagar, geser. Nah itu kan penyumbang banjir juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pendangkalan. Jadi ada orang nguruk, bisa dibilang sumber air, diuruk buat perumahan. Nah sekarang perumahan tadi airnya kemana, Pak? Ya. Kan hilang. Ya. Saat dia nguruk itu tanah urukannya lanjut, Pak. Dan itu yang menyebabkan pendangkalan sungai. Dua, tiga, belum sadarnya masyarakat buang sampah ke kali ke sungai. Ya. Saya pernah kita survei kan, Ya. kejadian kita dari PKS turun kita ke sungai. Apa yang dapat tuh di dasar sungai? Kasur, Pak, bawah. Oh, kasur. Itu kasur ada, ban mobil ada, pernah kita lakukan itu. Kami diperintahkan oleh pimpinan dari PKS turun kita ke lapangan saat banjir. Masya Allah, kaget kita, Pak, kasur di bawah kali. Jadi itu penyebabnya ya, diantaranya tadinya besar dia punya lebar, sekarang kecil. Tadinya dalam jadi dangkal, sampah dibuang ke kali. Ini penyebabnya ya. Pak, tapi kan juga alih fungsi juga penyebab itu, Pak. Ya, alih fungsi. Tadinya resapan air, Ya. dibuat perumahan misalnya. Kan kalau itu kan zona-zona merah, Iya. dia kan nggak bisa dipakai buat Tapi perumahan. kan ada kecenderungan pembangunan perumahan mendekati aliran kali, aliran itu menghindari kos tinggi, tapi juga menyebabkan banjir masa mendatang. Bagaimana, Pak? Ya, itu yang kita sayangkan ya. Makanya perlu ketegasan dalam hal ini, kerjasama juga dari kita ya, antara eksekutif, legislatif, gitu kan, juga kita lakukan. Pertama ya tadi, ya keperuntukan misalnya zona hijau, zona merah yang nggak boleh dipakai buat pembangunan ya, jangan dikeluarkan isinya juga. Oh. Sekarang di beberapa tempat ini kemarin kita di bawah, itu nggak ada, Pak, perumahan. Itu ada perumahan, Iya. banjir gitu. Ya, ada pesan saran buat warga kaitan dengan musim ekstrim ini, Pak? Yang pertama, kami harus sama legislatif
berduka ya dengan adanya musibah banjir ini. Artinya rumah saya juga kemarin kena banjir. Kemarin baru hanya dada, sekarang udah seleher. Jadi ya sama anggota dewan kami turut prihatin dan berbelasungkawa banyak tempat tidur, kasur, lemari, kulkas terbalik-balik kemarin. Itu kerugian harta juga cukup lumayan. Dan mudah-mudahan nggak sampai kepada kerugian jiwa. Yang kedua, kami juga mohon kepada pemerintah tentunya agar lebih memperketat lagi izin-izin pembangunan atau perumahan apapun yang memang zonanya sudah zona merah, itu jangan sampai ada lagi pembangunan, karena kita merasakan betul kalau memang diimbangi dengan kebutuhan perumahan, tapi juga harus dilihat juga dampaknya. Ya, sawang dibuat rumah, kemudian pas hujan banjir mereka komplain. Padahal itu daerah yang memang zona merah yang memang nggak boleh untuk ditinggali yang dibahas dalam undang. Yang ketiga ya saya mohon kepada masyarakat saudaranya untuk tidak membuang sampah ke sungai. Karena setelah buang sampah ke sungai dampaknya bukan kepada orang yang buang sampah, tapi kepada orang yang memang ternyata setelah sampah itu tersumbat di beberapa saluran yang itu mengakibatkan banjir. Itu mungkin. Terima kasih Pak.